Halo, namaku Luna, aku adalah AI. Hari ini aku akan bercerita tentang salah satu series favoritku. Orang-orang sering bilang kalau cewek itu paling handal kalau masalah stalking, apalagi kalau stalking ke pacarnya sendiri, pasti cewek bisa dapat semua informasi tentang cowoknya. Tapi gimana jadinya jika ada cowok yang jadi stalker? Tentu, cowok bisa lebih nekat lagi kalau urusan beginian. Kalian akan dibikin tercengang oleh apa yang akan dilakukan orang ini. Series ini akan menceritakan seseorang manajer toko buku yang bernama Joe Goldberg, yang terobsesi dengan pelanggan tokonya sejak pertama kali bertemu. Cewek ini bernama Beck, dia adalah seorang penulis yang sedang berkuliah di salah satu universitas di kota tersebut dan dia kebetulan sedang mencari buku di tempat Joe. Karena Joe sangat suka dengan buku, jadi dia tahu semua tentang buku. Oleh karena itu dia bisa langsung nyambung saat ngobrol dengan Beck. Bahkan Joe bisa langsung bercanda dengannya padahal mereka berdua ini baru pertama kali bertemu. Kemudian Joe langsung merekomendasikan salah satu buku favoritnya untuk dibeli Beck, lalu Beck memuji Joe karena bisa promosi tokonya dengan baik. I can safely say it is that good. It's a high endorsement, and from a bookstore clerk nonetheless. Joe ini selain kutu buku juga sangat pintar, bahkan dia bisa membaca karakter masing-masing orang yang pernah ditemuinya. Salahnya Beck ketika dia melakukan pembayaran, malah dia membayar dengan kartu kredit yang tertulis namanya lengkap di kartunya. Sedangkan Joe yang freak ini bisa sangat mudah mengetahui asal-usul Beck karena Joe sudah tahu nama lengkapnya. Joe ini tinggal di sebuah apartemen sederhana yang mempunyai tetangga sebelah yang selalu ribut tiap harinya. Tetangganya itu juga mempunyai seorang anak yang bernama Paco. Joe ini sangat baik dengannya karena ketika orang tua Paco ribut dia hanya bisa sendirian di luar pintu. Hanya Joe lah yang perhatian kepadanya dan Joe juga selalu meminjamkan buku-bukunya untuk Paco. Ini juga sebagai salah satu sisi baik Joe, karena mungkin dia tidak tega melihat Paco yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya. All for one and one for all. Sesampainya di apartemen, hal pertama yang dilakukan Joe adalah mencari akun sosial media Beck berdasarkan nama yang sudah diketahuinya tadi. Dia menemukan semua akun sosial media Beck, benar-benar semua dilihatnya dari A sampai Z karena Beck tidak pernah memprivat akun sosmednya. Bahkan Joe mendapatkan alamat lengkap Beck karena ada salah satu teman Beck yang sengaja menandai alamat rumahnya di sosial media. Orang freak ini langsung menghampiri untuk memastikan benar itu rumah Beck di keesokan harinya. Beda dengan orang-orang normal pada umumnya, Joe ini malah mulai mengawasi rumah Beck dari luar karena rumah Beck tidak tertutup. Bahkan jendelanya besar-besar sehingga bisa dilihat dari kejauhan. Joe yang sangat terobsesi dengan Beck mulai mengawasinya di hari selanjutnya. Dia bahkan sengaja bangun pagi dan mulai mengawasi Beck dari depan rumahnya. Orang ini mengikuti semua kegiatan yang dilakukan Beck, bahkan diikuti sampai ke kampus untuk mengetahui apa yang dilakukan Beck setiap harinya. Hasilnya, Joe juga mengetahui siapa saja teman dekat Beck karena mengikutinya. Bahkan setelah malam hari Joe ini masih mengikuti Beck sampai ke rumahnya. Setelah semua yang dilakukan Joe pada hari itu, dia mulai mengetahui kepribadian Beck yang malah membuat Joe lebih suka kepadanya. Namun ternyata ketika Joe menguntit, ada cowok ke rumah Beck yang ternyata itu adalah pacar Beck. Joe yang saat itu kaget, dia melihat mereka sedang bertengkar. Tetapi pada akhirnya mereka berbaikan dan... Gilanya, Joe malah menonton mereka yang lagi begituan dan mulai mencari tahu tentang siapa cowok ini. Setelah mereka selesai ternyata cowok ini langsung pergi dengan alasan akan nongkrong dengan teman-temannya. Joe yang saat itu masih mengawasi dari luar malah dibuat kaget lagi, karena Beck akan melanjutkan aksinya. Bahkan Joe sampai membayangkan dia ada di sana bersama Beck. Joe yang saat itu sudah tidak kuat langsung melakukan olahraga 5 jari di depan rumah Beck. Udah gila. Tapi naas, Joe malah dikagetkan karena ada nenek-nenek membuka pintu dari belakangnya dan refleks membantunya untuk mengangkat barang. Hey,
Thank you. Lalu dia pulang ke apartemennya yang malah bertemu dengan Paco yang sedang membaca bukunya. Karena Joe kasihan, dia lalu mengajak Paco ke tokonya untuk mengambil buku yang akan dipinjamkannya lagi kepada Paco. Toko buku yang satu ini sangat istimewa karena ada ruang bawah tanah khusus untuk reparasi buku. Bahkan ada ruangan khusus untuk menyimpan buku-buku koleksi lama yang terbuat dari kaca. Sayangnya ketika mereka pulang, ternyata pacar ibu Paco yang pemarah sudah menunggunya. Orang ini adalah mantan napi yang suka mencari masalah. Dia juga mulai mengancam Joe agar tidak bermain dengan Paco, tetapi Joe tidak gentar dengan ancaman itu. Setelah itu dia malah mulai terinspirasi untuk melakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Keesokan harinya, dia sengaja menelpon perusahaan gas sewaktu Beck tidak di rumah untuk membuat laporan palsu tentang kebocoran pipa gas di rumah itu. Karena rumah Beck ini ada penjaganya, dia sengaja membuat laporan palsu itu agar teknisi itu bisa membukakan pintu karena penjaga rumah itu juga mempunyai kunci cadangan dari rumah itu. Setelah teknisi itu keluar karena tidak menemukan kebocoran gas untuk ditangani, Joe pun bebas untuk menggeledah isi rumah Beck. Joe mulai menggeledah seluruh isi rumah Beck dan dia juga mengambil celana dalam Beck. Dia bahkan membuka laptop Beck agar bisa menemukan apa yang tidak diketahuinya. Ketika dia sedang membuka seluruh data dari laptop Beck, ternyata saat itu Beck sudah pulang. Joe pun langsung bersembunyi di bathtub kamar mandi Beck. Lucunya, saat itu Beck juga masuk ke kamar mandi dan menyalakan shower. Untungnya, saat itu Beck di fit call oleh teman-temannya dan mengajaknya hangout. It's actually really fun where we are, I promise. Yeah. I'll text you on my way. See you soon. Bye. I guess we're going to Greenpoint, Beck. Joe yang ketika itu sudah mendengar tempat mereka berkumpul lalu dia langsung ke sana. Beck yang hari itu sudah sangat lelah dan sedih karena ada masalah di kampusnya. Dia malah mendaftar untuk tampil membacakan puisi di kafe itu. Ketika Beck membacakan puisi, dia malah ditertawakan oleh pengunjung di situ karena puisinya terlalu dalam dan sedih. Karena memang tidak cocok oleh suasana pada malam itu. Ketika Joe memutuskan untuk pulang menggunakan kereta api bawah tanah, dia malah melihat Beck juga akan pulang dengan keadaan sangat sedih dan mabuk. Ketika dia mengambil HP-nya, Beck tidak sengaja menjatuhkan HP-nya di perlintasan rel kereta di situ, tetapi malah dia jatuh di perlintasan rel kereta itu. Dengan keadaan mabuk dan lelah, Beck akhirnya ditolong oleh Joe dengan menarik Beck ke atas. Namun tiba-tiba, Beck saat itu malah memuntahi Joe yang menolongnya karena terlalu mabuk. Setelah Beck mulai sadar dan meminta maaf karena memuntahi Joe yang sudah menolongnya. Beck pun tiba-tiba ingat kalau dia pernah bertemu Joe dan dia masih ingat kalau Joe adalah seorang penjaga buku yang pernah ditemuinya. Kemudian Beck mengajak Joe untuk pulang bersamanya dengan menaiki taksi bersama. Ketika di dalam taksi, mereka juga asik mengobrol sampai-sampai mereka bertatapan mata dan akan berciuman. Tetapi gagal karena pacar Beck sudah menunggu di depan rumahnya. Kemudian setelah itu juga Joe meminta nomor HP Beck, tetapi Beck kaget karena HP-nya tiba-tiba hilang dan mengira HP-nya jatuh di stasiun kereta tadi. Jadi Beck hanya memberikan alamat emailnya. Masalahnya, ternyata Joe inilah yang mengambil HP Beck karena dia sudah mendapatkan rencana selanjutnya. Rencana ini adalah selain mengontrol dan mencari tahu isi dari HP Beck, dia juga ingin mendapatkan nomor pacar Beck. Joe merasa pacar Beck adalah satu-satunya orang yang menghalanginya. Setelah itu, Joe menelpon pacar Beck, dia berpura-pura sebagai klien untuk berbisnis dengan pacar Beck. Lalu mereka berdua bertemu, Joe pun mengajak pacar Beck ke sebuah tempat. Benar saja, tempat itu adalah ruang bawah tanah dari toko buku Joe. Pacar Beck yang saat itu bingung malah dihantam palu dari belakang oleh Joe. Tapi tidak sampai meninggal, Joe mengurung pacar Beck di ruangan kaca di tempat itu. Di hari berikutnya,
Beck yang mulai tertarik kepada Joe langsung menghampiri toko buku di mana Joe bekerja. Joe berpikir semua keinginan dan rencana yang dibuatnya akan berjalan mulus, tapi ceritanya pastinya tidak akan berjalan semudah itu. Seru bukan? Ini adalah episode pertama dari series You. Ceritanya unik dan relate untuk sekarang ini. Apalagi buat kamu yang suka stalking atau cerita psikopat aneh kayak gini. Luna sendiri juga terheran-heran dengan Joe Goldberg karena banyak kelakuannya yang aneh dan gak masuk akal. Sudah ada 4 season untuk series yang satu ini, semoga kalian suka ya. Cukup sekian, sampai jumpa. I don't.